Anda kembali di NTV Prime Dialog. Kritik kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak tentara menuai pro dan kontra. Apakah siswa yang dibina tentara hak asasinya terlanggar? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Terhubung dengan Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Saurlin Siagian. Dan sebelum dialog kita akan mulai, kita akan mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Berikut ini. Tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment. Seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM, itu pendidikan itu adalah hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Sedangkan aspek lain itu kewajiban itu pemerintah. Kecuali kalau kewajiban rakyat itu bayar pajak. Tapi dalam konteks pendidikan itu hak warga negara dan kewajiban. Sesuai dengan undang-undang ya pendidikan nasional itu anak diwajibkan berpendidikan umur 7 sampai dengan 15 tahun. Diwajibkan. Kalau kewajiban berarti ya pemerintah bertanggung jawab dong. Ada regulasinya dong, ada otoritasnya dong. Perubahan pola hidup apa sih yang terjadi? Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan-pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil. Dan kita juga sudah tersambung dengan staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Suwarta. Baik, selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung dengan Nusantara TV. Saya ingin ke Pak Thomas terlebih dahulu. Pak Thomas, bagaimanakah hasil audiensi Kementerian HAM dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sore tadi? Adakah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait dengan kebijakan dan juga program yang saat ini sedang menjadi pro dan juga kontra? Ya, baik. Ya, tadi sekitar jam kurang lebih 3:30, Pak Gubernur Jawa Barat mendatangi kantor Kementerian Hak Asasi Manusia. Tadi saya juga ikut menemani Pak Menteri untuk berdiskusi, mendengar lebih banyak apa yang sebenarnya jadi concern dan perhatian dari Pak Gubernur Jawa Barat. Jadi secara singkat sebenarnya kami akhirnya mendapat
banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat mengenai program pendidikan yang dilakukan oleh beliau di Jawa Barat ini. Itu secara teknis pada intinya di situ. Jadi kami mendapat banyak informasi mengenai mengapa program ini dijalankan, lalu terus keprihatinan-keprihatinan apa saja yang selama ini betul-betul menjadi concern dan perhatian Pak Gubernur Jawa Barat ketika dia menemukan banyak sekali masalah dalam konteks anak-anak usia remaja ya, jadi kira-kira setingkat SMP sampai SMA, yang tanda kutip kalau bahasa Pak Gubernur itu bahkan tidak bisa diatasi lagi oleh pendidikan, artinya lingkungan sekolah, oleh para pendidik, guru, dan sebagainya. Dan yang kedua itu juga tidak bisa diatasi oleh orang tua. Jadi hal-hal seperti ini yang tadi kami mendapatkan banyak sekali informasi. Terus yang kedua, selain dengan aspek-aspek yang menyangkut mengapa program ini dijalankan, adanya keprihatinan-keprihatinan yang disampaikan, lalu yang kedua programnya sendiri, dijalankannya seperti apa, pendidikannya nanti akan berlangsung berapa lama, dan segala macam hal-hal teknis yang disampaikan oleh Pak Gubernur kepada kita. Terus yang ketiga, yang juga menarik yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat tadi, bahwa dia sangat terbuka, bahkan mengundang kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia untuk ikut memantau, untuk ikut mengawasi, supaya program ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, tidak seperti dalam tanda kutip yang ramai mungkin menjadi perdebatan di publik hari ini, misalnya terkait berpotensi melanggar hak anak, melanggar hak asasi manusia, dan segala macamnya. Jadi keterbukaan seperti ini yang juga beliau sampaikan tadi, bahkan ke depan kalau memang ini dia bilang ya silakan Pak Menteri Kementerian HAM mendatangi langsung ke lokasi tempat pendidikan anak-anak ini dilakukan, itu di Kodam Siliwangi ya dalam hal ini. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi garis besar dari pertemuan kami dengan Pak Gubernur Jawa Barat tadi. Baik, lantas respons dari Kementerian HAM seperti apa? Dan tadi Bapak menuturkan bahwa Kementerian HAM juga diajak untuk meninjau langsung ke barak militer. Itu kapan Pak? Ya, jadi pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri setelah pertemuan itu tadi di hadapan banyak sekali wartawan dan media massa, kami melihat ada intensi yang sangat positif dari menjalankan program ini. Karena pada prinsipnya pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter, membentuk mental anak, peningkatan skill, peningkatan knowledge dan segala macamnya yang memang bertujuan baik untuk membina mental anak, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Hal-hal seperti ini itu sikap Kementerian HAM jelas. Tadi Pak Menteri sampaikan kami ikut mendukung program ini. Itu pertama. Lalu yang kedua, tadi disampaikan secara sangat jelas juga bahwa concern kita dalam konteks peningkatan SDM. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur Jawa Barat ini dalam rangka penyiapan atau dalam rangka mempersiapkan SDM anak-anak Indonesia, dalam hal ini anak-anak Jawa Barat, untuk dibina, dididik untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan mereka punya lebih kompetitif, lebih produktif, punya disiplin, rasa tanggung jawab, karakternya unggul. Kan seperti itu kira-kira, Mbak. Baik, lantas mengapa Komnas HAM beranggapan jika anak yang dikirim ke barak militer ini melanggar HAM? Bagaimana ini, Pak Saurlin? Ya, terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik ini, tetapi sesungguhnya kurang elok ini lembaga negara seperti Komnas HAM, Kementerian HAM, kemudian Gubernur Jawa Barat ini sahut-sahutan ya di ruang publik ya. Sementara sebenarnya kita punya mekanisme ya kelembagaan yang sebenarnya kita bisa berjumpa dan berdiskusi, menyampaikan konsen masing-masing.
juga ya kami sebenarnya sudah mengagendakan untuk bertemu gubernur minggu depan, dan beruntung ini Kementerian HAM lebih dulu bertemu dan didatangin malah. Kami berencana akan bertemu minggu depan di Bandung. Nanti Oke. kita lihat apakah bisa pertemuannya dilakukan. Nah, kemudian saya ingin mengomentari dengan cara yang berbeda karena Komisioner Komnas HAM sebelumnya sudah menyampaikan norma-norma yang cukup baik. Begini, saya ingin melihat dari potret yang lebih besar ya Mbak ya. Mengirim anak yang dianggap nakal ini ke barak militer ini sebenarnya bisa dilihat sebagai potret gagalnya institusi publik dan institusi sosial kita ya yang disediakan oleh negara. Itu yang pertama dan terpenting. Kita punya lembaga dan institusi publik dan sosial yang sebenarnya diperuntukkan untuk membina anak-anak. Kita punya lembaga pendidikan formal, lembaga keagamaan, lembaga kebudayaan, termasuk institusi klinis ya, termasuk kejiwaan kalau diperlukan. Namun mungkin ya gagal mengatasi pengembangan anak-anak kita. Kita juga punya KPAI, yang juga lembaga otoritatif ya yang diperuntukkan negara secara serius untuk mengurus perkembangan anak-anak dan monitoring anak-anak di Indonesia. Nah, ketiga, saya ingin agak menyentil Bapak Gubernur ini. Karena begini, kalau kita lihat tahun lalu, narasi-narasi Pak Gubernur ini kan narasi pengembangan budaya Jawa Barat. Narasi pembangunan kembali budaya lokal. Nah, bagaimana menghidupkan kembali budaya Sunda, dan kita tahu Jawa Barat ini sangat kaya dengan budaya. Ada Baduy dalam, Baduy luar, dan ada banyak sekali komunitas-komunitas adat yang sangat kaya, yang hidupnya baik sekali, bersahabat dengan alam, dan memenuhi hak anak di sana, dan seterusnya. Namun itu narasi-narasi yang sangat getol dan kita lihat di berbagai media sosial dikembangkan dan dinarasikan oleh Pak Gubernur ya sebelum terpilih tahun lalu. Namun sepertinya ada lompatan berpikir nih, anak nakal nggak dikirim ke lembaga-lembaga itu, kebudayaan ini ya, untuk menjadi manusia yang seutuhnya, tapi ke lembaga institusi militer. Nah, ini saya lihat ada keterputusan antara narasi tahun lalu dengan implementasi tahun ini. Ini sentilan saya untuk Pak Gubernur nih. Nah, kemudian disebutkan terkait norma ya, tentu secara kenegaraan ya, kita punya undang-undang Sisdiknas, kita punya undang-undang perlindungan anak. Pertanyaannya adalah apakah ada di situ disebutkan solusi terkait anak-anak yang nakal dikirim ke institusi tertentu gitu ya. Nah, kemudian saya kira itu substansi sudah banyak dibahas banyak orang, tapi saya berada di pihak di mana memang kita harus benar-benar memikirkan ulang institusi apa yang bisa mengembangkan anak-anak ya, institusi apa yang tidak pendekatan kekerasan gitu ya, jangan sampai baik Pak Samin, saya mohon maaf untuk memotong, tapi kan ini terkait dengan anak-anak yang dikirim ke barak militer ini sudah dengan persetujuan dari orang tuanya sendiri, bahkan orang tuanya yang mendaftarkan. Bagaimana ini Pak? Ya, kita kan terikat dengan peraturan perundang-undangan yang ada, di mana orang tua termasuk di dalamnya. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan kalau orang tua sudah setuju, itu serta-merta sudah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Nah, kita harus tetap melihat apakah itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Beberapa kementerian juga sudah menyampaikan konsennya saya kira ya, dan mungkin agak berbeda. Tapi saya kira ya itu tidak boleh justifikasi persetujuan orang tua. Kita harus melihat seperti apa peraturan perundang-undangan kita mengatur itu. Baik Pak. Jadi kan dikatakan melanggar HAM, tetapi ada pernyataan dari Kapus Pen TNI juga yang menyebutkan bahwa nantinya para siswa yang dididik di barak militer ini hanya akan diberikan pendidikan kedisiplinan. Itu artinya tidak ada kekerasan sama sekali, gitu Pak. Nah,
ada dua hal di sini ya. Apakah memang komunikasi publiknya yang keliru sehingga seperti dimasukkan ke ruang yang begitu buruk, atau memang satu lagi menurut saya kita belum bisa masuk ke substansi seperti ini karena itu perlu percakapan lain lagi. Kita tidak tahu karena semua mesti punya dasar ya, dasar aturan, dasar hukum, tidak berdasarkan insting ya. Nah, ini kita harus membuat begini, tapi kan harus ada dasar hukumnya itu. Karena kita dalam negara hukum ya, jadi kita harus melakukan kebijakan mengimplementasikan suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan apa yang sudah ada, bukan sesuatu yang kita anggap benar gitu. Baik, kita melihat ada perbedaan opini dari Kementerian HAM dan juga Komnas HAM, namun kita akan berdiskusi lebih lanjut setelah jeda berikut ini.